Zaman dulu sebenarnya kan ada 2 orang jihad di negeri Rom, negerinya orang kafir. Ini diceritakan dalam kitab-kitab itu. Nah, sampai di negeri Rom itu ditangkap sama orang kafir. Setelah ditangkap sama orang kafir, dia ini dijadikan budak, suruh berkhidmat di gereja. Dan ini orangnya ini pandai. 2 orang ini khidmat di gereja, yang dikhidmati itu 2 pendeta. Dia bagian ngambilkan makanan, bagian cuci piring, bagian pokoknya khidmat sama pendeta itu. Dia banyak cerita mengenai Islam pada pendeta itu. Sampai pendeta itu belajar surat Fatihah, belajar sholat. Sampai akhirnya 2 pendeta itu masuk Islam. Kalau ini menggembirakan, kabar ini sampai di sini menggembirakan. Tapi yang aneh itu semelekan, lama kelamaan yang orang Islam 2 ini malah murtad, masuk Nasrani. Maka pendeta itu bilang, loh, saya ini masuk Islam, saya kenal Islam itu sebab kamu. Lah kok kamu sekarang malah murtad tuh bagaimana? Enggak, saya aja, enggak mau sama Islam saya. Loh, kalau kamu nggak mau sama Islam, orang yang nggak mau jaga agamanya tak bunuh loh kowe. Katanya pendeta yang sudah masuk Islam itu. Enggak, saya sudah ikut orang sini aja. Akhirnya oleh pendeta itu dibunuh 2 orang Islam itu yang sudah murtad itu. Apa nggak aneh itu? Jadi 2 orang Islam jadi sebab 2 orang pendeta masuk Islam, tapi dia sendiri malah murtad, akhirnya dibunuh oleh pendeta itu. Inilah yang membuat orang-orang dulu itu tangisan darah, khawatir kalau imannya itu copot, khawatir imannya itu lepas, karena iman itu pemberian Allah. Kalau datang ya nggak dikira-kira, kalau lepas ya kita nggak tahu. Maka para ulama, para aulia pada nangis, doa, bahkan para anbiya doa minta tetapnya iman. Doa tetapnya iman itu penting. Di antara doa yang diajarkan para ulama, kalau sebelum subuh itu doa ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 40 kali. Ya hayyu, hai zat yang maha hidup, ya qayyum yang mengatur segalanya, tetapkan hatiku dalam agama Islam, matikan aku dalam Islam, hidupkan aku dalam Islam, matikanlah aku dalam Islam. Itu amalan para ulama-ulama dulu itu. Karena menurut pengalaman ulama-ulama dulu, orang yang doa dengan ya hayyu ya qayyum itu banyak makbulnya. Diamalkan lah kan, insyaallah ya. Ada orang itu sudah istiqomah berpuluh-puluh tahun, tahu-tahu jeglek. Ya. Seperti mobil, malaikat mobil berpuluh-puluh tahun itu ya nggak tabrakan, selamat aja, tahu-tahu guling, bluk, masuk jurang. Ada nggak begitu? Ada nggak? Banyak. Lah orang itu seperti itu malaikat. Kadang-kadang berpuluh-puluh tahun selamat, sudah tua, jenggot putih, tahu-tahu nyeleweng. Nah ini yang kita senantiasa khawatir, maka kita banyak doa. Ini pertama kali
untuk menetapkan kita dalam agama itu banyak doa, karena ini nggak ada aturannya, ini nggak ada aturannya itu. Sampai para nabi pun doa masalah ini, menunjukkan namanya hati manusia itu esok tempe sore dele, sore dele esok tempe, nek kadung semangat kaya dadi wali, ujug-ujug jeglek kaya dadi tai. Nah, kuwi lah menungso. Gimana sebenarnya? Siapa yang bisa merasa aman kalau sudah begitu itu? Saya ini orang lama, sudah keluar setahun ini. 5 amal juga hidup. Iya. Para nabi aja ketakutan, apalagi kita. Para nabi itu ketakutan, apalagi kita. Karena Allah itu punya sifat fa'alun lima yurid, berbuat apa yang Allah kehendaki tanpa ada yang bisa menghalang-halangi, tanpa aturan apapun. Nah, kita banyak doa. Insyaallah malaikat. Kemudian yang kedua, senantiasa kita ini dalam jamaah. Ngumpul terus itu loh, orang itu ngumpul dengan orang-orang yang fikir agama, yang amal agama, ngumpul orang-orang soleh. Ini perkara yang penting ini, supaya kita ini nggak mencelat. Ada orang masuk Islam pada zaman Nabi. Angkat kepala. Angkat. Tegak. Nah, tegak. Lihat saya. Namanya Ayyash. Siapa namanya? Ini temannya Sayyidina Umar. Hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, didatangi sama Abu Jahal, disusul. Hei, katanya Abu Jahal itu, ibu kamu nangis terus kamu pergi itu, dan ibu kamu sumpah pokoknya kalau kamu nggak balik ke Mekah, ibu kamu nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau masuk rumah kepanasan sampai mati. Maka Ayas ini, wah begitu ya, iya katanya Abu Jahal. Maka dia bilang kepada Sayyidina Umar, Umar, saya tak pulang dulu ke Mekah ya, untuk lihat ibu saya kelihatannya sedih sekali. Dan saya itu di Mekah itu masih punya banyak harta, nanti akan saya ambil, saya bawa ke sini. Maka Sayyidina Umar itu bilang, ditipu sama Abu Jahal. Abu Jahal kok kamu percaya? Setan urip itu. Abu Jahal kok kamu percaya? La haula wala quwwata illa billah. Ibu kamu itu biarin aja, nanti kalau haus betul nanti kan minum sendiri. Kalau lapar betul nanti cari makanan sendiri. Kalau kepanasan betul nanti masuk rumah. Alah, giatek nih. Wah iki digodoh setan, ngerti tak? Tapi Ayas nekat, enggak, saya itu sebentar saja. Pokoknya nanti jenguk ibu saya terus sambil ambil duit-duit saya balik lagi ke sini. Alah, sudah saya nasihati kamu kok kayak begitu. Kalau Sayyidina Umar bilang, "Sudah, kalau kamu nekat, ini loh. Pakai unta saya ini. Unta saya ini unta balap. Nanti kalau kelihatannya Abu Jahal itu kok mencurigakan, mau mencelakakan kamu, cepat naik unta ini, lari kamu." Itu Abu Jahal itu orang rusak otaknya itu. Makanya ya, di tengah jalan ditipu sama Abu Jahal. Kang Ayas, unta kamu kelihatannya enak ya, saya
boleh mencoba. Silakan, ini dipinjami oleh Umar. Unta balapnya dinaiki Abu Jahal. Nah, terus dia naik untanya Abu Jahal yang lembek, yang nggak bisa lari. Langsung Abu Jahal nyuruh teman-temannya, itu pegang tali tangannya, katanya. Loh, langsung ditali sama teman-temannya Abu Jahal itu, kakinya tangannya gue buki. Di Mekah, bawa ke Mekah, ibunya ternyata nggak apa-apa, dia gue buki tiap hari sama Abu Jahal sampai akhirnya murtad. Terus udah murtad, Sayyidina Umar itu susahnya ya sih, sudah tipu sama Abu Jahal. Dikirimi surat sama Sayyidina Umar itu, kalau ada orang pergi ke Mekah kirim surat sama, akhirnya balik lagi ke Madinah, masuk Islam lagi. Ini sahabat sebenarnya kan, apalagi kita. Kita ini kalau nggak hati-hati menjaga diri, bisa-bisa mencelat. Maka kalau malam istimewa itu jangan pulang, nanti ditipu. Kalau Abu Jahal bagaimana? Abu Jahal sudah mati, ini muridnya masih banyak.